Halo teman-teman dan selamat datang di channel Andy LED. Dan di video kemarin kita sudah bahas LED running text dengan ukurannya 1x7 meter ya teman-teman. Dan kesempatan video kali ini kita mau bahas lagi. Ini adalah display custom, dimana ya permintaan dari customer ya teman-teman. Jadi kita kemarin itu dapat project untuk custom jam digital tapi dengan ukurannya yang sangat besar ya teman-teman. Tapi sebelum aku melanjutkan ke videonya atau bahas ke produknya, buat teman-teman yang mungkin belum ikutin channelnya Andy LED, silahkan klik subscribe di bawah ini. Dan teman-teman jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tahu video-video terbaru saat kita upload. Oke teman-teman, kita langsung lanjut untuk bahas ke produknya. Jadi beberapa hari yang lalu kita dapat project ya untuk pembuatan bukan LED running text, cuman pembuatan custom, yaitu jam digital running text, dimana untuk ukurannya besar ya, atau big size gitu, atau ukurannya jumbo ya teman-teman. Tapi ada beberapa produk yang sudah pernah kita bikin dengan ukurannya yang lebih besar daripada yang kita bikin sekarang ini ya, atau yang mau kita bahas ini ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini aku mau bahas ini adalah jam digital running text dengan ukurannya tingginya itu 70 cm dan untuk panjangnya sendiri 133 cm. Kalau teman-teman lihat ya, untuk fontnya ini sedikit agak aneh ya. Kenapa agak aneh? Karena untuk ukurannya ini nanggung banget gitu ya teman-teman. Kalau dulu kita udah pernah bikin yang ukuran 37 kali 1 meter itu masih ideal lah untuk fontnya. Ukuran fontnya itu nggak terlalu aneh gitu kan. Dan kita juga pernah bikin yang ukurannya 70 kali 165 cm. Itu untuk fontnya bagus dan ideal banget ya. Karena dia untuk tinggi dan panjangnya sesuai ya. Apalagi 4 digit gitu ya teman-teman, 4 digit. Dan sekarang kita mau bahas dengan jam digital dengan ukurannya 70 kali 133. Dengan fontnya sedikit aneh ya, seperti ini untuk fontnya. Dan untuk cara settingnya itu ya sama aja sih, masih menggunakan 3 buah tombol ya. Nanti aku mau spill untuk cara penggunaannya, cara settingnya. Tapi kita mau bahas lebih detail untuk spesifikasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk controller di sini adalah controller custom, dimana kita menggunakan controller Arduino yang sudah kita program. Dan mungkin dari kalian ada yang tanya kenapa sih nggak pakai kontrol dari running text gitu ya. Sebenarnya controller untuk LED running text bisa aja ya teman-teman. Tapi ada beberapa kelemahannya ya. Untuk yang pertama, dengan ukurannya 70 kali 133 cm ini kalian milih font pasti bakal kesusahan atau kesulitan ya, karena ini hanya 4 digit ya teman-teman. Apalagi panjangnya hanya 133. Kalau kita hitung resolusinya ini 64 kali 128 cm ya teman-teman. Dengan fontnya sendiri ini fontnya kurang lebih 62 cm tingginya ya. Dan untuk panjangnya ya menyesuaikan aja. Makanya untuk fontnya sedikit aneh. Dan untuk kelemahan kedua itu yang jelas RTC-nya. RTC-nya itu nggak akurat ya, atau kurang akurat. Beda dengan RTC yang kita pakai ya. Untuk RTC yang kita pakai ini adalah serinya DS3231 SN ya, SN. Dan untuk controllernya udah kita program, kita basinya menggunakan Arduino. Dan untuk selanjutnya frame-nya, karena ini outdoor, frame-nya kita menggunakan frame aluminium ya. Sering banget frame ini kita pakai ya untuk frame-nya. Ini tahan banget korosi ya, atau tahan banget dari air, jadi anti karat banget lah ya. Tapi ini yang versi atau yang tipe lokalnya ya, jadi nggak masalah sih, nggak terlalu bermasalah untuk frame-nya ya. Dan untuk selanjutnya adalah displaynya atau LED-nya. Jadi untuk LED-nya ini aku menggunakan modul panel P10 sebanyak 16 piece ya. Jadi untuk tingginya 4, untuk panjangnya 4. Jadi 4 kali 4 16. Nah, jadi itu ya. Jadi totalnya 16 piece. Dan untuk panel P10 ini aku menggunakan tipenya yang deep ya. Jadi tipe yang deep itu kayak gini nih. Ini tipe yang deep seperti ini. Dia ada topinya nongol-nongol gitu. Ini emang khusus buat outdoor. Jadi mau siang, mau malam ya, itu bakal terang atau kelihatan banget. Kalau malam pasti ya yang jelek juga pasti kelihatan. Cuman untuk
jenis atau tipe yang deep ini terang banget. Makanya kalian kalau mau pesen light running text, kalian harus menyesuaikan keadaan ya, atau menyesuaikan tempat di mana kalian mau pasang. Kalau untuk yang SMD seperti ini nih. Jadi untuk SMD seperti ini, dia gepeng gitu, nggak ada topi-topinya bagian atas ya, makanya dia kurang terang, kurang brightness-nya itu kurang dapat kalau di siang hari khususnya. Kalau untuk malam hari itu ya sama aja sih. Tapi kalau untuk indoor atau nggak kena hujan panas ya bagus pakai SMD ya. Dia untuk brightness-nya atau kecerahannya itu slow ya, jadi nggak terlalu tajam di mata gitu ya teman-teman. Dan untuk power supply di sini aku menggunakan 80 ampere. Kenapa aku menggunakan 80 ampere? Sebenarnya cuma menggunakan 60 ampere juga cukup ya. Cuma kita ngejar brightness-nya atau ngejar kecerahannya, karena untuk ampere itu berpengaruh juga di lampunya ya teman-teman. Dan untuk bagian samping sebelah kanan itu cuman ada 2 buah lubang gland. Itu cuman ada 2, yaitu yang atas itu buat kabel buat tombol, yang bawah itu buat kabel buat ke listrik ya, ke listrik atau ke PLN. Dan untuk selanjutnya gimana cara settingnya? Jadi cara settingnya sangat gampang dan simpel banget. Jadi untuk cara settingnya di sini ada, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada 3 buah tombol, di mana untuk tombol atas ini buat masuk ke menu, dan yang 2 ini untuk menambah dan mengurangi angka pada jamnya ya. Contohnya kita tekan yang bagian atas, ini dia masuk ke menu jam. Kalian bisa atur tambahin atau kurangin ya. Ya pokoknya kalau nggak cocok atau nggak sinkron dengan jamnya, kalian bisa atur di lewat tombol ini ya. Terus selanjutnya kalian tekan lagi paling atas, ini masuk pengaturan atau masuk menu menit ya. Jadi masuk menu menit ya, sama aja untuk pengaturannya. Kalau jam ini ya basicnya kayak jam utama aja ya, kayak jam utama. Dan untuk selanjutnya kalau sudah disinkronin atau dipasin atau dicocokin, kalian bisa tekan lagi. Sangat simpel banget ya. Ini menggunakan kabel. Jadi kalau di outdoor masangnya di gedung gitu, kalian kalau bisa jangan terkena air untuk tombolnya ya. Kalian sumputin atau kalian kasih plastik pengaman gitu biar nggak kena air ya. Dan kalau emang jamnya ini nggak ngaco atau nggak meleset juga, ini jarang banget dipakai ya untuk tombolnya. Kalau mati lampu gimana? Nah, kalau mati lampu jamnya nggak reset ya, terkecuali baterai CMOS-nya yang CR2032 habis, pasti ngereset ya. Kalau nggak ngereset dia geser waktunya ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja untuk pembahasan jam digital yang ukurannya sangat besar. Jadi jam ini cocok banget ya dipasang di atas gedung atau di kantor atau di workshop atau di bengkel ya, sebagai penunjuk jam utama ya teman-teman. Karena untuk ukurannya sangat besar, nggak kelihatan. Kalau dipasang di gedung ini sekitar 20 meteran masih kelihatan ya, apalagi di malam hari. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk pembahasan jam digital kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, silakan tanya di kolom komentar. Dan videonya sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita awal sampai akhir, dan terima kasih dan nantikan video kita selanjutnya.